Selama lebih dari 1 abad, Gerolsteiner berkembang menjadi merek air mineral premium yang identik dengan kualitas yang sangat tinggi. Pada tahun 1988, setelah melalui sejumlah akuisisi, perusahaan ini resmi menggunakan nama Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. hingga hari ini. Yang dimana dari sisi kepemilikan, perusahaan ini tetap berakar kuat pada pemilik lokal meskipun memiliki orientasi global. Nah, seperti contohnya, yang pertama itu adalah Bitburger Holding GmbH, yaitu ia memegang 51% saham dan menjadi pemilik mayoritas. Dan yang kedua ada pula Buse Gruppe, yang dimana ia memegang 33% sahamnya dan 16% sisanya dipegang oleh investor pribadi. Yang dimana dengan komposisi ini saja menunjukkan bahwa Gerolsteiner tetap berdiri kuat sebagai perusahaan independen dengan dukungan finansial. Pada tahun 1980 hingga 1999, Gerolsteiner menjadi pelopor pengguna botol PET, yang dimana botol PET tersebut dapat digunakan ulang. Dan secara operasional, seluruh aktivitas hingga sumber mata air pun berada dalam satu wilayah, yang dimana di Gerolstein. Karena itu mereka dapat menjaga kualitas air dengan sangat ketat. Nah, dan tidak lupa pula dari sisi pasar, perusahaan Gerolstein berhasil menjadi pemimpin air mineral di Jerman, yang dimana terutama untuk kategori sparkling water. Gerolsteiner juga tidak pernah berhenti berinovasi, yang dimana tepatnya pada tahun 1900 mereka menggunakan botol kaca untuk produksi air kemasan, dan pada Perang Dunia Kedua itu adalah masa sulitnya Gerolsteiner, yang dimana perusahaan pusat mereka hancur diserang oleh serangan udara. Dan juga produksi baru bisa dimulai 4 tahun kemudian. Dan pada tahun 1950-an, Gerolsteiner memasuki masa ekspansi besar-besaran, yang dimana ia membeli berbagai sumber air tambahan dan mendapatkan pengakuan resmi, yaitu adalah mata air penyembuhan dari pemerintahan Rheinland-Pfalz. Gerolsteiner Brunnen. Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. adalah suatu perusahaan air mineral paling tua dan paling terkenal di Jerman, yang dimana Gerolsteiner itu sendiri didirikan pada tahun 1888 di kota kecil bernama Gerolstein, yang tepatnya berada di dekat kawasan pegunungan Ivel ataupun dekat Cologne, yang dimana daerah ini sangat terkenal dengan sumber mata air vulkaniknya yang kaya akan mineral alami. Nah, keunikan inilah yang sejak awal menjadi karakter utama produk Gerolstein. Namun, meskipun sangat kuat di dalam negeri, ekspor internasional mereka masih tergolong kecil. Pada tahun 2012, ekspor hanya menyumbangkan 3% dari total volume penjualan, dengan pasar utama di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Benelux. Dengan kata lain, potensi pertumbuhan globalnya masih sangat besar. Ketika melihat perkembangan industri global, kita mengetahui bahwa pasar-pasar air kemasan meningkat pesat seiring kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Namun, pasar ini juga sangat kompetitif karena didominasi pemain-pemain besar seperti Danone, Pepsi, dan Coca-Cola. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kekuatan pemasaran global dan jaringan distribusi masif sejak tahun 1990-an. Mereka melakukan dan memperkenalkan air murni yang diproduksi dari air keran menggunakan teknologi osmosis, baik yang membuat biayanya produksi jauh lebih rendah. Disinilah posisi Gerolsteiner menjadi menarik. Di satu sisi, mereka harus bersaing dengan raksasa industri. Namun, di sisi lain, mereka mempunyai keunggulan yang tidak mudah ditiru. Air mineral alami dari sumber vulkanik Jerman. Dengan meningkatnya minat konsumen global terhadap produk alami dan premium, peluang Gerolsteiner untuk berkembang di pasar internasional semakin besar. Di bagian tabel bawah menunjukkan bahwa 5 perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di masing-masing negara. Yang pertama yaitu ada di Jerman, yang dimana nama perusahaannya itu adalah Rewe Mark GmbH. Yang kedua yaitu ada Inggris, ada Danone Water. Yang ketiga yaitu ada Prancis, yaitu Nestle Water. Yang keempat itu ada Tiongkok, Tsinghua International Group. Dan yang kelima itu ada Amerika Serikat, yang dimana perusahaannya bernama Nestle Waters North America. Jadi dari 5 pasar internasional IMS dalam tabel 3, mana yang kalian rekomendasikan untuk penetrasi pasar
lebih lanjut dari rangkaian produk air kemasan Gerolsteiner tersebut. Baiklah, jadi kami di sini merekomendasikan negara yaitu Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sendiri merupakan pasar air kemasan yang tertinggi yang ada di dunia, dengan volume 24,1 juta liter air per tahunnya. Konsumsi air kemasan Amerika Serikat sendiri meningkat dengan didorong oleh tren, yaitu tren gaya hidup yang sehat, serta tren meminum minuman rendah kalori. Nah, selanjutnya segmen ini yang menjadi peluang penting bagi Grossliner sebagai produk air mineral alami dengan kandungan yang sangat tinggi. Grossliner sendiri memiliki keunggulan produk yang sejalan dengan konsumen Amerika Serikat yang mencari minuman sehat, alami, dan bebas gula. Baiknya, selanjutnya itu citra merek Grossliner sebagai air alami dari sumber vulkanik Jerman menjadi aset penting dalam strategi ekspansi global. Konsumen Amerika Serikat sendiri menghargai produk Eropa. Produk Grossliner memiliki potensi nilai yang jelas dibandingkan produk-produk pesaing seperti Coca-Cola dan Pepsi. Nah, yang merupakan air olahan dari keran kota sendiri. Citra ini dapat dikomunikasikan dengan kampanye pemasaran yang menawarkan keminatan alami, manfaat kesehatan, serta warisan panjang perusahaan sejak tahun 1888. Lalu selanjutnya ada analisis persaingan dan peluang diferensiasi. Nah, yang mana di pasar Amerika sendiri sudah ada brand-brand besar seperti Coca-Cola, Pepsi, dan lain-lain. Nah, akan tetapi perusahaan tersebut hanya memproduksi air mineral yang berbasis air keran yang diolah. Nah, sedangkan Gerolsteiner, nah itu mereka itu memproduksi air mineral yang langsung dari sumber mata air pegunungan. Nah, oleh sebab itu perusahaan ini sangat mampu bersaing di pasar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada persaingan terhadap pasar alternatif. Yang pertama ada pasar Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Nah, meskipun volume penjualan pada pasar Tiongkok ini besar, akan tetapi Gerolsteiner tidak dapat bersaing di negara tersebut. Dikarenakan pada pasar tersebut merek lokal lebih mampu bersaing dengan harga yang lebih terjangkau, lalu terkendala di masalah regulasi. Hal tersebutlah yang tidak memungkinkan pasar tersebut untuk dimasuki Gerolsteiner. Lalu selanjutnya ada Prancis dan Inggris. Nah, pada pasar negara ini, produsen air matang itu sudah mengalami kejenuhan. Dan juga pada merek Gerolsteiner itu sendiri sudah mengalami titik jenuh jika masuk di pasar tersebut. Lalu ada pasar Jerman, yang mana pasar yang asal dari Gerolsteiner sendiri. Nah, pada pasar tersebut, konsumen sudah mengalami kejenuhan dengan merek tersebut dikarenakan beberapa hal. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan sulitnya ekspansi bagi perusahaan Gerolsteiner itu sendiri. Lalu selanjutnya ada rekomendasi strategi ekspansi. Yang pertama ada market positioning, yaitu menempatkan produk Gerolsteiner pada citra dengan air kemasan yang bersumber langsung dari alam. Lalu yang kedua ada strategi distribusi, yaitu dengan cara mendistribusikan produk Gerolsteiner itu ke pasar retail yang sudah besar, baik lokal maupun internasional. Lalu ada yang ketiga, strategi promosi, yaitu dengan cara menggait influencer yang memiliki citra hidup dengan gaya hidup yang sehat. Lalu yang keempat, ada penyesuaian produk, yaitu menyesuaikan tampilan produk dari Gerolsteiner sendiri agar bisa diterima oleh pasar Amerika Serikat. Lalu yang kelima ada kemitraan dan branding, yaitu dengan berkolaborasi dengan influencer lokal maupun internasional dan seperti event-event tertentu agar hal tersebut bisa
lebih banyak diketahui oleh konsumen pasar lokal maupun internasional. One is the loneliest number that you'll ever do.